Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang terkasih, Shalom. Selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebenarnya nas kita hari ini itu penjelasan Yesus secara gamblang, secara terbuka terus terang. Setelah Yesus mencoba memberi penjelasan dengan perumpamaan tentang bagaimana gembala atau para pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsa Israel, bangsa Yahudi, para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Yesus sedang berbicara dengan orang banyak dengan umpama, menjelaskan bagaimana perilaku para pemimpin yang jahat pada waktu itu, sehingga semua umat menjadi tersesat. Begitu banyak umat yang menanti-nantikan kepemimpinan yang betul-betul bisa membawa kepada Tuhan, yang bisa membawa jalan kehidupan yang benar. Tetapi ternyata para pemimpin Yahudi itu hanya untuk memeras rakyatnya, umatnya, jemaatnya, untuk memperkaya diri, menyenangkan dirinya sendiri. Itu diceritakan Yesus dengan perumpamaan. Itulah ayat-ayat yang di atas dari bacaan kita tadi. Namun mereka mendengarkannya sulit mengerti. Karena itulah Yesus langsung mengatakan, akulah gembala yang baik.
untuk membandingkan, membedakan dengan para pemimpin Yahudi yang korup, pencuri, perampok, pemeras, yang penuh dengan kemunafikan, yang akhirnya jemaat jadi tersesat. Jemaat jadi bimbang tentang kehidupan imannya. Mereka mencari-cari yang bisa memberikan ketenangan bagi jiwa, batin, dan rohnya. Tetapi semua pemimpin adalah penipu, munafik, yang hanya untuk memeras, mencuri, dan bahkan merampok, menipu bagi jemaatnya. Dengan berbagai banyak alasan, kumpulkan buat persembahan ini, buat persembahan itu, semuanya diwajibkan. Tetapi untuk perut mereka. Dan itulah kenyataan juga yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan, bahkan kita di tengah-tengah gereja, di banyak organisasi atau kumpulan-kumpulan yang mengatasnamakan agama. Agama begitu gampang diperalat. Firman Tuhan begitu gampang untuk membohongi, menipu, meninabobokan. Dengan segala macam alasan, umat selalu dibohongi, ditipu, diperas. Dan itu sepanjang zaman terjadi. Dan inilah saudara-saudara, supaya kita juga sadar, inilah salah satu hutang gereja yang sampai sekarang belum terbayar. Sehingga Karl Marx, bapak komunisme, sampai mengatakan dalilnya, agama itu adalah candu masyarakat. Karena apa? Karena para pemimpin agama tenang-tenang, senang-senang, ongkang-ongkang kaki, dan berkolusi dengan para pejabat korup, dengan pengusaha kaya raya, konglomerat yang memeras rakyat. Para pemimpin agama berpolitik, yang akhirnya rakyat kecil menderita sengsara. Sehingga terjadilah kelas sosial. Masyarakat menderita menjadi buruh yang miskin dan menderita. Tetapi orang-orang kaya, pemeras, dan para pejabat menikmati semua kekayaan negeri dan berkolusi dengan para pemimpin agama yang mengatakan, sudah tenang, damai saja. Para koruptor datang memberikan banyak sumbangan ke lembaga-lembaga gereja, lembaga-lembaga agama, dan mengatakan, puji Tuhan, itu berkat dari Tuhan. Padahal hasil korupsi, hasil memeras rakyat yang menderita, yang miskin, yang terlantar, semakin tersisihkan. Sehingga itulah hutang gereja. Selama masih ada komunisme di dunia ini, gereja belum lunas membayar hutang. Karena komunisme yang didirikan oleh Karl Marx itu adalah dampak dari penyesatan para pemimpin gereja. Dan itu juga yang sudah direformasi oleh Martin Luther. Ketika gereja Katolik pada waktu itu juga melakukan hal yang sama. Bahkan dengan berbagai tahyul, menipu. Kalau engkau memberi banyak sumbangan, membeli surat penghapusan dosa, dosamu bisa hilang, dosamu bisa diampuni. Bahkan dosa dari orang-orang tuamu, dari nenek moyangmu yang dulu pun, yang sudah mati sekian tahun itu, bisa diampuni dosanya, asal engkau beli surat penghapus dosa ini. Itulah penipuan yang dilakukan oleh gereja pada waktu itu. Dan sampai saat ini, hal yang sama besar kemungkinan
sangat terbuka terjadi. Dan karena itulah saudara-saudara, bagaimana kita sebagai gereja, sebagai umat Kristen, sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Gembala kita yang baik. Ini harus saya ingatkan juga kepada kita. Karena HKBP ini juga sering terkontaminasi. Apalagi kalau masa periode pemilihan sampai kepada pemilihan pimpinan. Semua itu permainan politik kotor. Bahkan bermain uang. Yang ambisi untuk jabatan, mendekati orang-orang kaya supaya ada dapat uang untuk dia menjamu dan bahkan mengongkosi orang-orang untuk mendapat suara dalam pemilihan. Dan saya tidak malu mengatakan itu, karena mata saya sendiri yang sudah melihat. Itu yang saya mau ingatkan kepada kita. Kalau perilaku itu pun terjadi, maka kita tidak akan mengalami suasana sukacita, atau mungkin kepalsuan. Hanya para koruptor, pencuri, penipu yang membawa persembahan besar-besar yang mengatakan berbahagia hidupnya, diberkati oleh Tuhan. Dia senang-senang sambil mencuri, memeras, merampok, korupsi, dan di gereja dia bisa dipuja-puji. Ini sangat keras apa yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu seorang pemimpin yang benar, gembala yang benar adalah orang yang siap berkorban untuk umatnya. Bukan untuk diperalat mencari uang memperkaya dirinya. Saudara-saudara, saya sedikit mau sharing. Dalam pengalaman saya, sepanjang umur saya sebagai pendeta, dan bahkan sebelum saya pendeta waktu masih mahasiswa, kenyataan itulah yang saya alami. Dan karena itu saya tidak akan mau berdamai dengan itu sampai detik ini. Dan sehingga saya dipecat dari STT HKBP tahun 82. Karena saya memimpin demo melawan rektor yang mata duitan. Dan sampai sekarang saya tetap dengan sikap itu, sehingga saya nggak disukai di HKBP ini. Saya dikatakan pendeta yang terlalu idealis. Karena itu saya selalu disisihkan. Tapi saya tidak akan pernah mau kompromi dengan itu. Dan ini saya mau ingatkan kepada kita. Begitu juga bagaimana kita sebagai jemaat. Karena itu saya mencoba dan selalu berusaha. Tapi ya puji Tuhan ya, setelah sentralisasi keuangan HKBP ini, jujur saya katakan sebenarnya sudah cukup baik penggajian kami. Sudah cukup baik. Karena itu kami tidak butuh lagi untuk mendapatkan ucapan-ucapan terima kasih jalang-jalang itu. Kami nggak butuh lagi. Sesuai dengan kebutuhan kami dari gaji kami sekarang ini sudah cukup baik. Dan itu yang saya mau terapkan juga untuk jemaat kita di sini. Makanya saya coba bagaimana supaya kita jemaat Amang Inang, kalau saya melakukan pelayanan, terutama untuk yang meninggal ya, ke rumah duka, penguburan. Sudah dari dulu memang itu sikap saya, tetapi sering kali saya sulit untuk menolak. Di kuburan selalu berusaha untuk saya disampaikan amplop. Saya katakan kepada gereja lah sampaikan, bukan kepada saya. Artinya saudara-saudara, bukan saya menolak berkat, bukan.
Tetapi saya mau menunjukkan bagaimana dalam suasana duka yang seharusnya saya yang memberikan dukungan, memberikan sumbangan. Ya minimal dengan pelayanan saya, jangan dibayar. Tapi kalau memang kita sukacita, bergembira, ada sesuatu yang membuat kita memang mendapatkan berkat, ya silahkan berikan itu. Tetapi ke gereja, bukan kepada pribadi. Karena itu saya nggak suka kalau diwartakan ucapan syukur kepada pendeta, ucapan syukur kepada Bible Pro, ucapan syukur kepada Sintua. Bukan kepada oknum. Ucapan syukur kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tetapi gereja bisa mengelola itu dengan baik. Apalagi di jemaat kita yang sederhana ini ya. Begitu banyak keperluan jemaat. Tetapi kalau pendeta yang hanya mata duitan, dia tidak memikirkan itu, tetapi bagaimana supaya dia mendapatkan. Dan ini kerinduan hati saya untuk anak-anak kami, remaja dan pemuda, dan dari sekolah minggu sebenarnya ya. Kiranya ada dari anak-anak kita yang betul-betul mau menjadi pendeta yang baik. Dan jangan mata duitan. HKBP sekarang sudah cukup baik. Bahkan boleh saya katakan sangat baik. Parbala John kami itu, gaji kami itu sudah sangat baik. Tapi jangan mau jadi pendeta karena memang sudah besar gajinya. Tapi supaya betul-betul sepenuh hati melayani. Jangan lagi mikir mendekati orang-orang kaya untuk cari amplop, untuk dapat jabatan. Menjadi preses, menjadi kadep, menjadi sekjen, menjadi evorus dengan cara bermain kotor. Dan itu terkontaminasi pendeta-pendeta muda sekarang. Di HKBP ini sudah banyak motivasi yang salah di antara pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Justru mau menyenangkan hatinya untuk perutnya. Inilah inti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana gereja itu menjadi tempat di mana kita bisa merasakan kehadiran Allah tanpa ada sifat bentuk-bentuk kemunafikan, kepura-puraan, tetapi betul-betul umat yang merasakan kehadiran Tuhan. Kita diberkati dan dengan sukacita memberikan persembahan, ucapan syukur kita, dan dikelola dengan baik oleh gereja. Dan itu yang saya rindukan. Dan puji syukur, kalau minggu kemarin kita sudah melaksanakan hari ulang tahun yang ke-48 gereja kita, dan saya kagum, kaget, bersyukur, dan terharu. Ibadah siang nanti akan dibacakan panitia hasilnya. Betul-betul saya terharu, luar biasa. Itulah bukti kalau memang kita sudah merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan saya mau. Dan itu kata sambutan saya pertama sekali waktu saya dilantik di tempat ini. Saya mau supaya kita semua jemaat betul-betul merasakan kehadiran Tuhan dalam kebersamaan kita di jemaat ini. Dan jangan ada yang mencurigai, curiga, saling curiga. Dan saya sudah menerapkan itu menjelang 2 tahun saya di sini. Dan saya sudah merasakan bagaimana jemaat dengan para haladu. Sebelum saya ke sini, katanya majelis juga entah berapa kelompok saling punya kepentingan tarik-menarik. Kalau sekarang apa yang diwartakan, keuangan jemaat itu yang real. Sebenarnya tanpa diaudit pun itulah yang sesungguhnya. Tetapi audit juga harus bekerja. Dan saya tidak akan mau menerima laporan
dari panitia atau tim-tim kerja kalau belum diaudit oleh badan audit. Dan saya mau supaya kejujuran, semua jemaat jangan ada curiga yang membuat orang jadi hidup dalam kemunafikan, bahkan bisa menjadi sumber masalah, malapetaka di dalam jemaat. Ketika pendeta dan para majelis masih bermain dengan semua untuk kepentingan, untuk mengambil kepada keuntungan sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan minggu kita jubilate hari ini, firman Tuhan mengajak kepada kita supaya berdamai, bersukacitalah, berjubilatelah, bersyukurlah. Dan itu yang kita harapkan nanti 2 tahun yang akan datang, jubileum 50 tahun jemaat kita ini, supaya kita betul-betul mengucap syukur marolo polo kita, betul-betul mengucap syukur 50 tahun nanti bulan Februari 2026. Tuhan kiranya memberikan berkat-berkat bagi panitia untuk menyelesaikan bangunan, dan tidak perlu lagi nanti kita jubileum itu untuk mencari uang, tetapi justru untuk bersuka cita dan jemaat tanpa ada lagi kecurigaan kepada majelis, kepada para halado, kepada pendeta. Kita betul-betul bersuka cita berjubileum. Dan itulah yang Tuhan inginkan suasana jemaat kita, supaya jemaat semua merasakan kehadiran Tuhan dalam aktivitas yang dilakukan bersama di tengah-tengah gereja kita ini. Karena itu biarlah dengan firman Tuhan ini, Yesus Gembala yang baik menjadi teladan bagi kita. Setiap pemimpin yang hidup di dalam Kristus menjadi seperti Yesus Kristus yang berkorban untuk jemaat, yang siap untuk melayani dengan sepenuh hati dan tidak ada mikir untuk mencari kepentingan, apalagi menjadi materialistis. Kiranya dengan firman Tuhan ini kita juga semakin merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam jemaat. Semua jemaat semakin tekun dalam bekerja, dan kita merasakan berkat-berkat Tuhan. Dan hayatilah firman Tuhan. Dan itu yang saya rindukan untuk pembinaan yang saya lakukan setiap dewan-dewan sekali sebulan. Juga orang tua para guru malua dengan semua pelayanan yang saya lakukan, supaya kita betul-betul mengalami kehadiran Tuhan. Dan jangan lagi ada curiga saling curiga antara jemaat dengan majelis, apalagi dengan pendetanya. Dan semoga firman Tuhan kita ini memberikan hati yang penuh syukur, bersukacita. Seberapa yang Tuhan berikan karunia kepada kita, persembahkanlah dengan syukur dan dikelola dengan baik dan keterbukaan, kejujuran. Itu akan membuat jemaat juga merasakan damai dan jauh dari kecurigaan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Apa yang sudah menjadi teguran Yesus bagi para pemimpin Yahudi dahulu, itu juga mengingatkan bagi kami di tengah-tengah jemaat-Mu, bagaimana gerejamu ini boleh menjadi tempat di mana Tuhan hadir dan memberikan damai sejahtera bagi semua umat. Oleh karena pelayan yang sungguh mau hidup di dalam kekudusan dalam Tuhan, berikan kepada setiap pribadi dari umat dan jemaat, setiap pribadi pelayan-pelayan yang sungguh sepenuh hati dengan sukacita melayani. Karena Tuhan telah lebih dahulu memberikan segala hal yang perlu, bahkan jaminan kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kami meniru dan meneladani apa yang telah Yesus lakukan, memberikan nyawanya, berkorban untuk keselamatan kami. Jadikan kami juga Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin pelayan yang mau melayani sepenuh hati bagi jemaat-Mu, dan jemaat-Mu bersuka cita dalam kehadiran dan keikutsertaan
di tengah-tengah berbagai aktivitas kegiatan dan peribadahan yang dilakukan di tengah-tengah gerejamu. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kami dan pimpin setiap pribadi umat-Mu di dalam kekudusan, hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.